Oke, tell us, Ibu Roni, revisi yang terakhir dibuat seperti apa? Mohon izin, saya di chapter kedua. Sebelumnya itu belum ada yang 2.1 tentang Oke, teori offline behavior, sebelum belum ada. Itu oke. sudah saya tambahkan. Mhm. Kemudian untuk setiap variabelnya sebelumnya kan belum ada tuh kutipan, sudah ada izin. Oke, next, variabel. Iya. Oke, kemudian hipotesis langsung di sini, tidak apa-apa. Oke, oke. Apalagi revisi yang sudah dibuat? Eh, Kerangkanya sama ini bagian penelitiannya Mhm. Metode penelitian, oke. Iya Desain kuantitatif cross-sectional, correlational. Oke, apalagi? Di bawahnya lagi terkait eh, desain penelitian sudah, instrumen pengumpulan datanya Mhm. udah boleh seperti itu yang ininya Ya, silakan dijelaskan, Ibu Roni. Apalagi yang sudah dibuat? instrumen pengumpulan datanya Permen, iya. oke. Apalagi? Kemudian yang di bawahnya Teknik, teknik analisis, iya, teknik analisis data oke. kayaknya. Ada lagi? Sebelumnya, iya sebelumnya saya kan belum menjelaskan tuh sekarang udah saya jelasin tambah keterangan juga poin 1 sampai poin 3. Oke, sekarang di hasil. Ya, Hasil ada yang sudah diperbaiki di sini. Responden demografis ini sudah cukup 204. 204. iya sadar sempat. Oke, yang bagian 2.1 ini sudah. Yang bagian B, validitas. Validitas. Hmm, Kemarin masih kebalik kemarin ini sudah saya benerin kemarin yang Forno Leker kan di atas oke. Ini validitas. Validitas kan harusnya volume leker dulu. Jadi volume leker dulu yang dibahas. Ini reliability ini harusnya Leker. nanti belakangan kan. Berarti tabel ini kita pindah. Jadi bahas dulu ini validitas. Kemudian terakhir baru bahas reliabilitas. Oke, validitas itu harusnya convergen dulu baru ini harusnya convergen dulu yang ini faktor loading. Oke, baru kemudian penolakan. Lalu yang figurnya mana Ibu Roni? Yang ada ada di bawahnya nah ini kemarin belum dibenerin yang ini. Yang figur ini Ibu Roni kita perlu perbaiki kan? Karena ini ada ketambahan, iya ketambahan belum ini kan. kepercayaan Mm-mm. iya. Jadi di sini harus ada, dia bukan seperti ini. Jadi harusnya ada ketambahan variabel satu kan? Satu, dua, tiga, empat. Oke, ini promosi, diskon, Kepercayaan kemudahan pemesanan,
ini kepercayaan. Lalu ada variabel tambahan di sini Ibu Runi, yang ini kan kepuasan. Jadi di sini ada kepuasan, kepuasan pelanggan. Baru di sini ada keputusan pembelian. Putus. Oke, jadi sesuai dengan data yang di-run, dia ke sini dulu semuanya. Kepercayaan ke kepuasan. Oke. Lalu kemudian mana tadi? Ini semuanya ke keputusan pembelian. Oke, yang di sini dari promosi ke keputusan pembelian, kemudian diskon ke keputusan pembelian, lalu kemudian kemudahan pemesanan ke keputusan pembelian, kepercayaan ke keputusan pembelian. Oke. Jadi karena ini model yang sudah di-run, jadi ikut yang model yang sudah di-run daripada model yang sudah di-run ikut ini nanti mau run lagi datanya. Jadi kita ikut yang model yang sudah Ibu Runi run tadi. Boleh? Boleh, Oke. Sir. Ini model sekarang dia sudah matching. Dia sudah sesuai kan? Ini model yang sama dengan yang di-run ini. Oke. Promosi, kemudahan pemesanan, diskon, kepercayaan. Kepuasan pelanggan, kepuasan pembelian. Sekarang kita cek diskon, kemudahan pemesanan, kepercayaan, kepuasan pelanggan. Keputusan pembelian. Sudah cocok. Ini sudah cocok juga. Ini diskon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang kita cek yang pembahasan di chapter 2. Teori sudah ada, promosi, oke. Diskon, kepercayaan. Nah, ini yang kemudahan. Berarti ini yang masih kurang ini, Bro. Harus ada 2.6 kepuasan pelanggan tambah di sini, ya kan? Ini Yes, Sir. kita harus 2.6 kepuasan pelanggan dan keputusan Pembelian. pembelian. Oke. Berarti hipotesisnya harus ada 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, 8, ya kan? 4 ini kita cek. Ini kan yang baru ada ini H1, mana H1? Promosi berpengaruh Yes. positif. Ini kan baru H1 berarti baru yang ini. H1 baru promosi. Jadi ini H1 yang Ibu Run bikin baru ini. Yang ini. H1. Oke. H1 baru yang promosi ke keputusan pembelian. Betul. Ya kan? H2 berarti baru diskon ke keputusan pembelian. H3 baru kemudahan, ke
keputusan pembelian. Dan H4 baru kepercayaan ke keputusan pembelian. Oke, mana yang masih kurang Ibu Runi? Hipotesis yang belum ada? Pasal. Kepercayaan, Mhm. kemudahan, Ini kan H1 sampai 4 baru ini promosi ke sini, diskon ke sini, kemudahan ke keputusan pembelian, kepercayaan ke keputusan pembelian. Berarti yang belum ada, iya, yang mana lagi? promosi ke kepuasan pelanggan, Ya, kemudian diskon betul, promosi ke kepuasan pelanggan betul, H5, kemudian diskon ke kepuasan pelanggan H6, betul. diskon ke keputusan pembelian H7, Bukan. kemudian Ini kemudahan ke kepuasan H7. H7, kemudian kepercayaan ke ke kepuasan pelanggan 8. Apa lagi? Masih ada satu lagi. Kemudian Yang ini, Bu. promosi ke keputusan pembelian. Bukan. Yang ini. H9. H9 kepuasan pelanggan ke keputusan pembelian. Oke. Sekarang kita cek ini. Berarti hipotesisnya ada 9. Ini kan tadi H1, H1, H2, H3, H4. H5 ini. H5, H6, H6 kemudahan ulang. H1 promosi ke keputusan pembelian. H2 Ya, pemesanan ke diskon. keputusan. Ini Diskon. diskon Oke, jadi harus diskon ke ikut ini, Ibu Runi. Karena ini yang sudah di-run, berarti kita ikutin promosi, kemudahan, diskon, dan kepercayaan. Ulang. Berarti harus ikut susunan yang sesuai hasilnya. Berarti ini harus pindah. Yang ini promosi ini tukar. Kemudahan, lalu pembelian. kemudian diskon. Oke. Jadi dia harus yang jadi acuannya adalah model yang sudah di-run ini kan. Promosi, kemudahan pemesanan, diskon, baru kepercayaan. Boleh? Nah, sekarang karena ini yang sudah di-run, direct effect ini. Promosi, 1, 2, 3, 4. Nah, ini belum ada yang ini, Ibu Runi. Ini perlu dilengkapi ini, tabel ini. Dengan yang ini kan hasilnya sudah ada. Yang jadi harus ditambah lagi yang apa yang missing di sini, Bu? Bisa lihat yang missing? Berarti tabel ini harus ada ini semua. Oke. Tapi variabel dependennya adalah kepuasan. Pembelian. Kepuasan, bukan? Ya kan? Pelanggan Iya, fase pelanggan Satu lagi, ada yang kurang. Ini ya, harus ada Terakhir, kepuasan hasil pelanggan ke keputusan pembelian betul. Nah, ini supaya mudah, ini tambahkan satu kolom di sini. Ke left, ini hipotesisnya. Supaya dia matching, ini H1, ini H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9. Oke. Jadi ini mohon dilengkapi Ibu Runi di sini dan diurus supaya dia sesuai dengan model yang sudah di-run. Boleh? Boleh Ibu Runi? Ini juga diskusinya Boleh masih kurang memadai. Jadi diskusi harus setelah ini diinterpretasi Ibu Runi, diinterpretasi satu persatu ini H1 diterima atau ditolak. Kenapa dia diterima atau ditolak? Jadi dia harus dielaborate. Seperti yang Didian tadi sudah bagus. Satu persatu ini diinterpretasi, ini satu paragraf, ini juga. Jadi cuman
interpretasi, belum ada pembahasan, belum dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nanti di diskusi baru semua temuan di sini satu persatu itu dibahas, dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, juga kesimpulan ini belum ada. Kesimpulan itu paling kurang 3 paragraf seperti di Dian. Paragraf pertama adalah temuan penelitian, findings. Paragraf kedua, ini paragraf pertama. Paragraf kedua yang dibahas adalah implikasi. Implikasi teori dan juga praktek. Oke. Dan yang terakhir adalah limitation. Keterbatasan penelitian dan juga saran untuk penelitian Dan lanjut. selanjutnya. Betul. Mulai? Jadi yang masih Boleh, Sir. dilengkapi ini Ibu Runi, kesimpulan dan saran, diskusi ini juga belum memadai. Kemudian tabel ini perlu dilengkapi, terutama bagian ini, dia sebenarnya sudah ada. Kalau Ibu Runi run yang ini, tinggal ambil tabelnya di sini, ya kan? Output dari ini dia akan datang bersama dengan tabel ini, seperti di Dian tadi. Lalu kemudian yang belum ada juga adalah di sini. Jadi ini masih perlu ada penambahan di bab 2 ini. Ini 2 harus ditambahkan. Oke. 2.6 kepuasan pelanggan yang ini. 2.7 keputusan pembelian. Oke. Boleh Ibu Runi ada pertanyaan? Ini Boleh, Sir. ini saya kirimkan ulang tadi. Yang di highlight itu berarti belum lengkap. Saya sudah kirim lewat WhatsApp.